Video ini masih seputar rasa sakit ketika kita dikatai orang atau mendengar pendapat orang, pandangan orang, sikap orang gitu ya. Karena ini banyak dialami. Kenapa saya juga senang membahas ini? Selain banyak dialami, dulu juga saya mengalami hal ini. Jadi ketika ada orang berbicara tentang saya, entah itu berbicara buruk atau mungkin saya tidak tahu isi pembicaraan itu di belakang. Jadi istilahnya di depan manis, di belakang ngomongin gitu ya. Itu sering membuat saya sakit juga dulu ya. Nah, tapi setelah saya mengerti tentang kejelasan, ya ini membuat saya sangat nyaman ya. Bahkan saya senang untuk dibicarakan. Ketika kita bicara tentang kejelasan, ada beberapa tingkat kejelasan. Kejelasan itu artinya begini, saya ini siapa? Nah, di tingkat logis, di tingkat pikiran, di tingkat sudut pandang, kejelasan itu berarti bahwa saya selalu memiliki dua sisi baik dan sisi buruk, sisi positif, sisi negatif. Itu adalah sifat alami dari sudut pandang pikiran. Artinya secara logika, orang memandang kita selalu akan terlihat keduanya. Ada orang yang cenderung memandang sisi negatif kita, ada orang yang cenderung memandang sisi positif kita. Nah, di tingkatan ini, di tingkat pertama saya bilang, kejelasan itu berarti kita sudah confirm keduanya. Bahwa saya tidak sempurna, bahwa saya memiliki kemungkinan untuk salah, bahwa saya bisa berbuat salah, bahwa saya memiliki kekurangan. Nah, sehingga pada tingkatan ini saya sudah mengkonfirmasi diri saya. Nah, tentu yang sulit kadang-kadang adalah melihat apa sisi buruk saya, apa sisi negatif yang ada dalam diri saya. Ini sulit, di awal itu sulit untuk dilihat. Apakah saya adalah orang yang sombong? Apakah saya adalah orang yang suka berbicara buruk? Apakah saya adalah orang yang pelit? Apakah saya orang yang tidak sukses? Apakah saya orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa masak, tidak bisa bikin bantal, misalnya begitu? Itu adalah sudut pandang tentang diri saya. Nah, ketika saya sudah menerima dan mengakui itu, bahwa itu memang benar adanya, maka di level 1 saya bilang, di level pikiran, saya sudah lewat daripada kejelasan. Saya adalah seorang tukang sapu, seorang montir. Jadi kejelasan saya akan kerjaan, akan kemampuan saya atau ketidakmampuan saya sudah jelas begitu, sehingga tidak ada lagi ketakutan untuk diomongin. Kamu bodoh, ini nggak bisa bikin apa misalnya, saya nggak bisa masak gitu. Ya memang jelas saya nggak bisa masak misalnya, clear, maka saya nggak takut dikatakan begitu. Nah, artinya di tingkat logis ini saya sudah mampu memilah nih mana kemampuan saya, mana bukan kemampuan saya. Nah, di tingkat ini masih mungkin rasa sakit. Kenapa? Karena pada saat saya misalnya saya seorang tukang masak, ada yang menilai masakan saya tidak enak. Nah, pasti saya sakit. Pasti ada perasaan itu, walaupun nggak terlalu sakit, tapi masih muncul perasaan sakit. Kenapa? Karena itu bidang saya. Nah, atau misalnya pada saat saya masak itu ada orang yang bersaing dengan saya dalam hal memasak. Nah, pasti akan ada rasa riak-riak di dalam ya. Nah, untuk menangani ini kita perlu belajar ke level selanjutnya. Ya, sebut saja level rasa, atau mungkin yang jadiin dua aja deh. Level logis, level non logis, atau level energi bilang begitu. Jadi pada saat kita di level clear, kita clear bahwa kita ini bukan apa-apa. Jadi kalau di kutub tadi itu ada saya seorang tukang masak, saya seorang dokter, saya seorang perawat, saya seorang IT consultant, dan apapun itu keahlian-keahlian Anda, atau mungkin kemampuan dan ketidakmampuan begitu. Jadi di level tadi itu ada kutub. Di level 2 ini, di level non logis, atau sebut saja level energi, itu kekeliran kita, kejelasan kita akan aku itu menghilang semuanya itu. Aku bukan apa yang kupikirkan, aku bukannya apa yang kurasakan, aku bukan apa yang orang katakan gitu ya. Jadi semua yang itu tuh clear. Jadi tidak ada lagi dualitas bahwa aku ini ya ini gitu. Aku. Nah, tentu ini nggak gampang ya. Saya juga belum sampai di level itu. Dan ini kalau di tingkat mungkin udah sampai 8 tingkatan begitu. Tapi kita sebut aja ini non logis. Artinya di level ini kita tidak lagi merasa bersaing, kita tidak lagi merasa takut untuk dibandingkan, takut untuk ditolak begitu ya, karena kita sudah mengalami suatu penerimaan di dalam diri, memiliki suatu rasa energi yang cukup kuat, sehingga di titik ini kita tidak lagi merasa takut untuk dikatai, takut untuk dikatakan buruk, dinilai atau mungkin tidak dinilai gitu ya, tidak diperhatikan atau diperhatikan. Rasanya tetap
sama, karena muncul suatu kejelasan, clear gitu ya, dibilang clarity di dalam diri kita bahwa ya itulah adanya. Ya, semoga ini bisa membantu. Saya yakin di level 2 akan sedikit membingungkan kalau dicoba dilogikakan karena ini non logis, tapi begitulah adanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.